Lot kampret membuang botol minuman bersoda yang sudah habis tanpa pandang bulu. Tak disangka, ia terjerumus ke dalam suk Busman yang sudah bertahun-tahun tinggal di gurun pasir yang luas. Namun sumber daya sangat langka. Hanya 1 bulan bisa minum beberapa tetes air. Namun meski begitu mereka tetap tidak mau meninggalkan tanah ini. Karena tempat ini damai. Hidup tidak memiliki masalah sampai hari ini. Pemimpin suku Niksao mengambil botol kaca ini. Sejak saat itu, botol ini telah membawa banyak kegembiraan bagi mereka. Namun di saat yang sama, hal itu juga membawa banyak masalah bagi mereka. Pertama kali melihat mainan ajaib. Bagian luarnya transparan dan memiliki huruf Latin. Mereka tidak mengerti. Para tetua suku bahkan percaya bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan. Setelah melalui proses penelitian, dia belajar bagaimana memanfaatkan botol sebagai alat musik. Digunakan sebagai mutu untuk menumbuk obat. Teliti banyak fungsi seperti membuka tutup pengukuran dan banyak lagi. Tapi mereka tidak menggunakannya untuk menyimpan air. Mereka menganggap botol sebagai alat serbaguna. Setiap hari, baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan di suku tersebut berlomba-lomba untuk menggunakannya. Sang ketua juga sangat kecewa dengan hal ini. Jadi dia mengambil botol itu lagi. Berencana untuk melemparkannya kembali ke langit untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Hasilnya botol jatuh kembali. Botol itu jatuh dan mengenai seorang anak. Jadi dia punya ide lain. Dia pikir mengubur botol di bawah tanah akan berhasil. Tapi tidak ada botolnya. Masyarakat juga tidak mempunyai pekerjaan. Duduk sepanjang hari asyik sampai seekor binatang liar menggali botolnya. Keesokan harinya seorang anak mengambil botol itu dan kembali ke sukunya. Sang kelapa suku bertanya-tanya bagaimana botol itu bisa naik dari tanah dengan sendirinya. Orang-orang berkumpul di sekitar botol sepanjang malam dan masih tidak dapat memahaminya. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai benda pembawa sial. Akhirnya membuat keputusan penting. Dia ingin membawa botol itu ke tempat lain di gurun dan membuangnya. Ide ini luar biasa. Jadi keesokan harinya dia benar-benar mengambil botol itu dan pergi 100 km jauhnya. Sebuah mobil sedang bergerak menuju suku tersebut. Melihat ke depan ada kendala. Ia bahkan melompat keluar dari mobil dan memindahkan rintangan tersebut lalu mengejar mobil tersebut dan terus melaju. Tak disangka, rem mobilnya blong. Lalu bagaimana jika dia ingin menghentikan mobil? Perhatikan baik-baik, tindakannya membuat wanita itu tidak bisa mengerti. Pria itu juga tidak menjelaskan. Dia segera mengambil barang bawaannya dan memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian dia dengan ramah membukakan pintu untuk mengizinkannya masuk ke dalam mobil. Ternyata dia datang untuk mengajar di suku terdekat. Belum pergi jauh sebuah hambatan muncul di depannya. Apa yang akan kamu lakukan? Beruntung dia mendorong mobil itu kembali dengan kekuatannya. Namun ketika dia mengembalikan penghalang itu, di depannya ada lereng besar. Menunggunya untuk mengejar. Mobil tersebut tercebur ke sungai dan baru saja mendarat. Sehingga terjadilah kejadian naas. Keduanya terus terjatuh ke dalam sungai. Lalu lelaki itu mengaitkan tali penariknya ke pohon. Nyalakan mobil untuk menariknya ke darat. Selagi masih ada waktu, lelaki itu pergi menyalakan api terlebih dahulu. Dan akhirnya menoleh ke belakang. Mobil itu sudah lama berhenti di dahan pohon. Saat ini, Niksao baru saja datang ke sini dan melihat Carrie berganti pakaian. Dia bingung sejenak. Penduduk asli itu pertama kali bertemu orang asing dan melihat kulit putih mulus orang lain. Dia bahkan mengira dia adalah Tuhan. Jadi dia mengeluarkan botol minuman bersoda untuk diberikan kembali kepada mereka. Tapi pria lain tidak mengerti apa yang dia katakan. Saat ini seorang pria kulit hitam mengendarai traktor tua. Pria kulit hitam ini mengerti bahasa setempat jadi dia menyuruhnya membuang botolnya. Tentu saja dia tidak percaya. Menurutnya orang ini terlalu aneh. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke cakrawala dunia. Lalu buatlah banyak lelucon. Orang kulit hitam ini datang untuk menyelamatkan Tom dan Carrie. Dia menggunakan traktor tuanya untuk menarik mobil Tom. Bersiap untuk kembali ke suku tersebut. Namun pada saat itu, seorang pria lain lewat dengan cepat. Dia masuk ke dalam mobil dan membawanya ke mobil mewahnya. Dia sangat menyukainya tetapi setiap kali dia bertemu dengannya dia tidak berani mengatakannya. Dia juga mengendarai mobil jelek tanpa rem. Dia menciptakan banyak hal lucu. Akhirnya dibawa ke sekolah. Berpikir bahwa kali ini dia akan dengan berani menyatakan cintanya. Akibatnya setelah itu semua orang hampir menganggapnya gila. Di sisi lain, Niksao juga baru saja pergi ke suku lain. Melihat sekawanan kambing. Berpikir dalam hati, sumber daya di sini sangat kaya. Pergi sejauh ini membuat perutnya sedikit lapar.
Ambil busur dan anak panahnya dan tembak satu. Tembakan yang bagus tepat di tempatnya untuk persiapan memanggang kambing. Akibatnya, dia dikecam oleh anak-anak di desa tersebut. Polisi segera tiba. Niksao pun antusias mengajak mereka makan daging kambing. Tidak mengetahui bahwa dia telah melakukan kejahatan serius di wilayah tersebut. Dihukum 1 tahun penjara karena perburuan ilegal. Sementara itu, sekelompok perampok dikepung oleh angkatan bersenjata pemerintah. Mereka mundur ke hutan pisang milik suku tersebut. Kedua belah pihak kini terus saling menembak dengan ganas. Perampok menggunakan senjata granat untuk menembak. Hasilnya, kedua belah pihak memiliki kekuatan yang kuat. Tapi baru saja menjatuhkan beberapa tandan pisang. Si hitam juga menggunakan daun pisang untuk memblokir peluru. Alhasil, bom tetap berjatuhan setelahnya. Satu tembakan berulang kali mengenai rekan setim di sebelahnya. Menjauhlah. Sungguh sekelompok kawan bodoh. Setelah setengah jam memuat amunisi akhirnya selesai. Kapten melepaskan tembakan dan meledakkan pesawat. Kemudian perampok masuk ke sekolah. Dia menculik Carrie dan semua siswa sebagai sandera. Setelah mengetahui bahwa Carrie diculik oleh perampok, orang tua itu menyuruh Tom mencari Niksao di penjara. Mungkin dia bisa membantu mereka. Karena menurut hukum setempat, hanya butuh seseorang yang mau mempekerjakannya. Dia bisa dibebaskan dari penjara tanpa bersalah. Sedikit uang dari seekor domba bukanlah masalah besar. Jadi Tom menyewa Niksao untuk membantunya melarikan diri dari penjara. Di luar dugaan, penjaga pribumi ini sebenarnya bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Karena dia adalah seorang pemburu tua dengan pengalaman puluhan tahun. Senjata rahasia penduduk asli sangat ampuh. Oleskan setetes anestesi ke ujung jarum. Jika terkena, targetnya pasti akan jatuh pingsan. Keluarkan teleskop untuk mengamati pergerakan perampok. Bersiapa untuk membuat rencana pertempuran. Lihat juga ke dalam teleskop sejenak. Apa yang terjadi? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana bisa begitu banyak orang masuk ke dalam tabung ini? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kemudian bantu mereka menyelesaikan pembuatan busur dan anak panah mini. Dia pergi ke depan dan menggunakan dedaunan sebagai penutup. Berhasil menyusup ke para sandera. Selanjutnya keluarkan busur dan anak panah mini. Menembak dua perampok, menyebabkan mereka pingsan. Kedua perampok itu tertembak dan terjatuh tanpa sadarkan diri. Melihat situasi tersebut, guru meminta siswanya mengambil senjata dan pergi. Tanpa diduga, tiba-tiba seorang siswa menarik pelatuknya. Suara tembakan terdengar oleh perampok di dekatnya. Dua orang tiba-tiba bergegas ke depan dan menembak ke arah mereka. Di luar dugaan, guru bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Dengan senapan mesin di tangannya dia menembak terus-menerus. Pada saat yang sama, dia tidak tahu kapan dia belajar mengemudi. Nyalakan mobil dan letakkan di posisi netral. Rencanakan untuk menggunakannya untuk berkendara ke medan perang untuk menyelamatkan sandera. Hasil di detik selanjutnya padahal mobil sedang mundur. Namun dia juga bukan orang yang lemah. Dia menemukan cara untuk melompat ke atas mobil dan mengambil kendali. Hanya dengan postur seperti itu, bahkan mantan pengemudi pun harus mengaguminya. Namun dalam hitungan detik dia sudah tergantung di pohon. Untungnya, Tom muncul tepat waktu. Dia naik ke mobil dan pergi ke arah mereka. Hampir menabrak dan lainnya. Untungnya tidak terjadi apa-apa. Berhasil menghentikan mobil. Pada saat yang sama polisi datang dan menangkap semua perampok dan menyelesaikan misi. Beritahu Tom bahwa dia ingin terus melangkah ke cakrawala dunia. Tom mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Beri dia beberapa ratus dolar. Tapi tidak tahu tujuan dari benda ini. Sebelum dia sampai jauh, dia membuang uang itu. Kemudian dia dengan berani ingin menyatakan cintanya kepada Carrie lagi. Hasilnya terlalu menegangkan. Sekali lagi dia menumpahkan makanan yang sudah dia siapkan. Namun kali ini dia tidak marah. Malah dia merasa Tom adalah orang yang baik. Ini penting ketika dalam bahaya. Dia bisa muncul dalam sekejap untuk menyelamatkannya. Carrie juga jatuh cinta pada Tom sejak saat itu. Keduanya akhirnya bersatu. Niksao sebaliknya setelah beberapa bulan melakukan perjalanan jarak jauh. Dia pergi ke tebing di tepi gurun. Di kaki gunung terdapat sepetak awan berkabut. Seolah-olah datang ke surga. Melihat pemandangan ini ia mengira itu adalah cakrawala dunia. Lalu dia melemparkan botol itu ke bawah gunung. Dan dia dengan senang hati kembali ke sukunya. Dia memberitahu suku itu tentang petualangannya. Sejak saat itu, masyarakat suku tidak lagi membutuhkan anak laki-laki. Mendengarkan ceritanya saja akan membuat semua orang merasa sangat bahagia.